Di sebuah masjid megah di pusat Jakarta, Aisyah berdiri di depan cermin ruang ganti, gaun pengantin putihnya menempel ketat pada tubuhnya yang ramping, tapi matanya penuh air mata. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras, dan Maya, wanita yang selama ini menjadi rahasianya, masuk dengan wajah pucat, memegang surat dari ayah Aisyah yang mengancam akan memutus hubungan jika pernikahan ini tidak dilanjutkan. Aisyah, kita harus lari sekarang, atau semuanya akan hancur, bisik Maya, tapi sebelum Aisyah bisa menjawab, terdengar suaraan maghrib yang menggema, dan keluarga Aisyah mulai berbondong-bondong masuk, membuat hati Aisyah terbelah antara cinta dan kewajiban. Aisyah, gadis 25 tahun dari keluarga Muslim konservatif di kawasan elit Menteng, selalu merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pengusaha sukses yang taat beragama, telah mengatur pernikahannya dengan Rial, anak sahabat bisnisnya. Ini demi masa depanmu, nak, kata ayahnya berulang kali, tapi Aisyah tahu itu lebih dari itu, ini tentang menjaga citra keluarga di mata masyarakat. Sejak kecil, Aisyah diajari untuk patuh, untuk tidak bertanya terlalu banyak, dan terutama, untuk tidak menyimpang dari norma. Tapi semuanya berubah 6 bulan lalu ketika ia bertemu Maya di kantor agensi iklan tempat mereka bekerja. Maya, 28 tahun, adalah desainer grafis berbakat yang datang dari keluarga sederhana di Surabaya. Dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, Maya segera menjadi tempat Aisyah curhat. Awalnya, itu hanya pertemanan biasa, diskusi tentang proyek, makan siang bersama, tapi lambat laun, Aisyah merasakan sesuatu yang berbeda. Saat Maya menyentuh tangannya secara tak sengaja, jantung Aisyah berdegup kencang. Kenapa aku seperti ini, gumam Aisyah pada dirinya sendiri malam itu, berbaring di kamar mewahnya, memandang langit-langit sambil memikirkan Maya. Ia tahu ini salah menurut ajaran yang ia pelajari, tapi perasaan itu tumbuh seperti api yang tak bisa dipadamkan. Pertemuan pertama mereka yang benar-benar intim terjadi di sebuah kai kecil di Tamrin setelah jam kerja. Aku merasa aman bersamamu, kata Aisyah, suaranya gemetar. Maya tersenyum, aku juga, Aisyah. Di kota ini sulit menemukan seseorang yang benar-benar mengerti. Dari sana, mereka mulai bertemu diam-diam. Maya menceritakan masa lalunya, bagaimana ia pernah jatuh cinta dengan seorang wanita di kampus, tapi harus menyembunyikannya karena takut diusir dari keluarga. Masyarakat kita belum siap, kata Maya dengan nada pahit. Aisyah mendengarkan, hatinya teriris, tapi juga terbuka. Ia mulai mempertanyakan segalanya, mengapa cinta harus dibatasi oleh jenis kelamin. Mengapa ia harus menikah dengan pria yang bahkan tak ia kenal benar? Tapi tekanan mulai datang. Ibu Aisyah, Bu Siti, mulai curiga dengan seringnya Aisyah pulang larut. Kamu lagi deket sama siapa, nak? Jangan sampai bikin malu keluarga, katanya suatu malam saat makan malam. Aisyah hanya tersenyum paksa, tapi di dalam, ia panik. Maya menyarankan untuk lebih hati-hati, tapi Aisyah tak bisa berhenti. Suatu hari, di Taman Sarinah, mereka berpelukan untuk pertama kalinya. Aku cinta kamu, Maya, bisik Aisyah. Maya membalas pelukan itu, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. Ini berbahaya, Aisyah. Keluargamu. Tapi Aisyah tak peduli. Ia merasa hidup untuk pertama kalinya. Namun, rahasia tak pernah bertahan lama di Jakarta yang penuh mata-mata. Saudara perempuan Aisyah, Laila, yang lebih tua 2 tahun, mulai mengikuti Aisyah. Laila, yang selalu iri dengan perhatian ayah pada Aisyah, melihat mereka berdua di kai. Apa yang kamu lakukan dengan wanita itu? Tanya Laila saat konfrontasi di rumah. Aisyah membantah, tapi Laila tak percaya. Ia mulai mengumpulkan bukti, diam-diam, pesan teks yang ia curi dari ponsel Aisyah. Ini demi kebaikanmu, gumam Laila pada dirinya sendiri, tapi sebenarnya,
ia ingin melihat Aisyah jatuh. Sementara itu persiapan pernikahan semakin dekat. Rial, calon suaminya, adalah pria baik hati berusia 30 tahun, tapi Aisyah tak merasakan apa-apa padanya. Setiap kali mereka bertemu, Aisyah memikirkan Maya. "Kamu tampak murung," kata Rial sekali waktu. Aisyah hanya menggeleng, hanya lelah kerja. Tapi di dalam, ia berjuang dengan konflik batin. Jika ia lanjutkan pernikahan ini, ia akan bahagia keluarga, tapi hatinya hancur. Jika ia pilih Maya, ia mungkin kehilangan segalanya. Maya sendiri mulai ragu. "Aku tak ingin menghancurkan hidupmu," katanya suatu malam di apartemen kecilnya di Kemayoran. Aisyah menangis, "Tapi tanpa kamu aku sudah hancur." Konflik memuncak ketika ayah Aisyah menemukan pesan di ponselnya. "Apa ini?" bentak Pak Hadi, wajahnya memerah. Aisyah terdiam, tapi Laila muncul dengan senyum puas. "Aku sudah bilang, ayah." Pak Hadi marah besar, mengunci Aisyah di kamar dan menelepon Maya, mengancam akan melaporkannya ke polisi jika tak menjauh. Maya ketakutan, tapi ia tak mundur. Ia datang ke masjid hari itu, dengan surat ancaman di tangan, siap menghadapi badai. "Kita harus memilih sekarang," kata Maya. Aisyah mengangguk, tapi suara keluarga di luar membuatnya gemetar. Apa yang akan ia lakukan? Aisyah dan Maya melarikan diri dari masjid melalui pintu belakang, naik taksi ke arah pinggiran Jakarta. Hati mereka berdegup kencang seperti drum perang. Tapi tak lama, ponsel Aisyah berdering tanpa henti, panggilan dari ayahnya, ibunya, bahkan Rial. "Kembalilah, Aisyah." "Ini kegilaan," teriak Pak Hadi melalui pesan suara, membuat Aisyah menangis terseduh-seduh di pelukan Maya. Mereka bersembunyi di sebuah hotel kecil di Bogor, tapi rahasia mereka mulai bocor ke media sosial, di mana teman-teman keluarga mulai bergunjing tentang skandal keluarga Hadi. Di hotel itu, Aisyah dan Maya menghabiskan malam pertama mereka sebagai pasangan yang bebas, tapi penuh ketakutan. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanya Aisyah, memandang Maya di bawah cahaya lampu redup. Maya menggenggam tangannya, "Kita akan hadapi bersama. Aku sudah kehilangan keluargaku dulu karena ini, dan aku selamat." Maya menceritakan lebih detail tentang masa lalunya. Di Surabaya, ia pernah dicampakkan oleh keluarga setelah ketahuan berpacaran dengan wanita. "Mereka bilang aku sakit, perlu pengobatan," kata Maya dengan suara pahit. Aisyah mendengarkan, hatinya sakit, tapi juga semakin yakin. "Aku tak mau hidup bohong lagi," katanya. Keesokan harinya, mereka kembali ke Jakarta, tapi tak ke rumah Aisyah. Maya mengajak Aisyah ke apartemennya, di mana mereka mulai merencanakan masa depan. "Kita bisa pindah ke Bali, mulai bisnis kecil," usul Maya. Aisyah setuju, tapi realitas menampar. Kantor menelepon, Aisyah dipecat karena absen tanpa keterangan, tapi sebenarnya karena gosip dari Laila yang menyebar ke rekan kerja. "Mereka tahu tentang kita," kata Aisyah panik. Maya memeluknya, "Kita akan cari kerja baru." Tapi di dalam, Maya ragu, ia tahu betapa sulitnya di Indonesia, di mana undang-undang tak secara eksplisit melarang, tapi masyarakat menghukum dengan cara lain. Sementara itu, di rumah keluarga Hadi, kekacauan terjadi. "Bu Siti menangis tak henti, anak kita dirusak oleh setan," katanya. Pak Hadi memanggil ulama setempat untuk konsultasi. "Ini ujian dari Allah," kata ulama itu, "kalian harus bawa dia kembali dan obati." Laila, yang merasa bersalah tapi juga puas, mulai menghubungi teman-teman Aisyah untuk membantu mencarinya. Salah satu teman, Nadia, yang sebenarnya tahu tentang hubungan Aisyah dan Maya, terjebak di tengah. "Aku tak bisa bohong lagi," kata Nadia pada Laila, tapi diam-diam ia beritahu Aisyah tentang rencana keluarga. Aisyah dan Maya mulai merasakan tekanan sosial. Di media sosial,
akun anonim mulai menyerang mereka, postingan tentang penyimpangan moral dengan otot-curian. Maya kehilangan klien relancenya, mereka bilang tak mau kerja dengan orang seperti aku. Aisyah merasa bersalah, ini karena aku. Tapi Maya tegar, tidak, ini karena kita memilih kebenaran. Mereka mulai bergabung dengan komunitas underground di Jakarta, bertemu orang-orang seperti mereka. Di sebuah pertemuan rahasia di KAI tersembunyi, Aisyah bertemu dengan seorang wanita tua yang menceritakan kisahnya. Aku kehilangan anak karena ini, tapi sekarang aku bangga. Itu memberi Aisyah harapan, tapi juga ketakutan. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Malam-malam ia bermimpi tentang ayahnya yang marah, ibunya yang menangis. Apakah aku egois? Tanyanya pada Maya. Maya menjawab, tidak, kamu manusia. Tapi Maya sendiri berjuang, ia ingat trauma masa lalu, bagaimana mantannya memilih keluarga daripada dia. Jangan tinggalkan aku, bisik Maya suatu malam. Aisyah berjanji, tapi tekanan meningkat ketika Rial datang ke apartemen. Aisyah, ayahmu sakit karena ini, kata Rial dengan mata sedih. Aisyah terguncang, apa? Rial menjelaskan bahwa Pak Hadi mengalami serangan jantung ringan. Aisyah ingin pulang, tapi Maya menghentikannya, ini jebakan. Aisyah terbelah, memutuskan untuk menelepon ibunya. Makan aku, Bu, katanya sambil menangis. Bu Siti menjawab, pulanglah, nak. Kita bisa perbaiki. Akhirnya, Aisyah setuju bertemu keluarga di sebuah restoran netral. Maya ikut, tapi bersembunyi di dekatnya. Di sana Pak Hadi tampak lemah, kamu telah menghancurkan kami. Aisyah menjelaskan perasaannya, aku cinta Maya, ayah. Ini bukan pilihan. Pak Hadi marah, ini dosa. Laila menambahkan, kamu egois, Aisyah. Pertemuan berakhir dengan air mata, Aisyah pergi tanpa kesepakatan. Tapi Laila diam-diam mengikuti mereka pulang, merencanakan sesuatu yang lebih buruk. Malam itu, setelah pertemuan, Aisyah dan Maya kembali ke apartemen, tapi pintu sudah dirusak. Di dalam, barang-barang berantakan, dan ada cat semprot di dinding, penyimpang. Maya panik, ini pasti Laila. Mereka lapor polisi, tapi petugas hanya menggeleng, ini urusan pribadi. Aisyah marah, ini kejahatan. Tapi di Indonesia, kasus seperti ini sering diabaikan jika melibatkan isu sensitif. Mereka pindah ke tempat teman di Depok, tapi rasa aman hilang. Keesokan harinya, berita menyebar di koran lokal, putri pengusaha kabur dengan wanita, keluarga kecewa. Pak Hadi memberikan wawancara, kami akan bawa dia kembali. Aisyah merasa dikhianati, ayahku lakukan ini. Maya memeluknya, mereka tak paham. Tapi konflik semakin dalam ketika Nadia, teman Aisyah, datang. Laila yang bocorkan ke media, kata Nadia. Aisyah marah, menghubungi Laila. Kenapa kamu lakukan ini, teriak Aisyah. Laila menjawab dingin, karena kamu hancurkan keluarga. Aku yang harus tanggung malu. Ternyata, Laila iri karena Aisyah selalu aurit ayah, dan ini kesempatan balas dendam. Maya mulai merasakan beban. Ia kehilangan pekerjaan tetap, dan tabungan menipis. Mungkin kita pisah sementara, usul Maya dengan suara gemetar. Aisyah kaget, tidak. Kita bersama. Tapi Maya menangis, aku tak ingin kamu menderita karena aku. Ini momen kritis, Aisyah harus memilih antara cinta dan kemudahan. Ia memutuskan bertahan, tapi harga semakin mahal. Keluarga Maya dari Surabaya menelepon, jangan bawa malu lagi. Maya mematikan ponsel, tapi hatinya hancur. Di komunitas LGBT, mereka dapat dukungan. Seorang aktivis, Budi, menawarkan bantuan hukum. Kalian tak sendirian, katanya. Aisyah dan Maya mulai ikut kampanye rahasia, berbicara tentang pengalaman mereka.
Tapi risiko tinggi, demonstrasi kecil di Monas hampir berakhir buruk ketika polisi datang. Aisyah terluka ringan, tapi itu membangunkan semangatnya. Kita harus lawan, katanya pada Maya. Maya setuju, tapi khawatir. Konfrontasi besar terjadi ketika Pak Hadi datang ke tempat mereka dengan ulama. Aisyah, ikut ayah pulang, perintahnya. Maya berdiri di depan, dia dewasa, biarkan dia pilih. Pak Hadi marah, kamu yang rusak anakku. Ulama mulai bacakan ayat-ayat, membuat Aisyah ragu. Apakah ini benar dosa, gumamnya? Maya menarik Aisyah pergi, tapi keraguan tertanam. Malam itu, Aisyah bertengkar dengan Maya. Mungkin mereka benar, kata Aisyah. Maya terluka, jadi kamu pilih mereka. Aisyah menangis, tidak, tapi aku takut. Laila memanatkan keraguan itu. Ia hubungi Aisyah secara pribadi, pulanglah, aku makan. Kita bisa obati kamu. Aisyah tergoda, tapi ingat pelukan Maya. Ia tolak, tapi Laila tak menyerah. Ia sebarkan rumor lebih parah, membuat teman-teman Aisyah menjauh. Nadia tetap setia, tapi bahkan ia diancam. Ini terlalu berbahaya, kata Nadia. Aisyah merasa sendirian, tapi Maya bilang kita punya satu sama lain. Harga yang dibayar semakin besar. Maya sakit karena stres, dan Aisyah harus jual perhiasannya untuk obat. Ini pengorbanan kita, kata Aisyah. Tapi di dalam, ia pertanyakan, apakah cinta ini layak? Beberapa minggu kemudian, situasi memburuk. Maya mendapat tawaran kerja di Singapura, ini kesempatan kita mulai baru, katanya. Aisyah setuju, tapi sebelum pergi, ia ingin pamit pada ibunya. Mereka bertemu diam-diam di sebuah masjid kecil. Bu Siti menangis, kenapa kamu lakukan ini, nak? Aisyah jelaskan, aku bahagia dengan Maya, Bu. Bu Siti peluk Aisyah, ayahmu tak akan makan. Pertemuan itu memberi harapan, tapi Laila tahu dan sabotase. Ia beritahu Pak Hadi, yang kemudian blokir rekening Aisyah. Sekarang kamu tak punya apa-apa, kata Pak Hadi melalui pesan. Aisyah dan Maya berjuang finansial. Maya ambil kerja sampingan sebagai supir ojek online, sementara Aisyah jadi relancer. Tapi tekanan membuat mereka bertengkar sering. Kamu menyesal, tanya Maya. Aisyah jawab, tidak, tapi ini sulit. Maya terluka, mulai menjauh emosional. Suatu malam, Maya bertemu mantannya, seorang wanita yang kini menikah pria. Kamu bisa bahagia seperti aku, kata mantan itu. Maya tergoda, tapi tolak. Tapi Aisyah curiga, kamu ketemu siapa? Pertengkaran meledak, Aisyah tuduh Maya selingkuh. Maya marah, aku korbankan segalanya untukmu. Puncaknya ketika Laila datang ke apartemen baru mereka dengan polisi. Ini laporan penculikan, kata Laila. Polisi tanya Aisyah, apa kamu dipaksa? Aisyah jawab tegas, tidak, ini pilihanku. Polisi pergi, tapi kerusakan sudah ada. Maya trauma, aku tak tahan lagi. Ya packing barang, mungkin kita pisah. Aisyah menangis, jangan. Maya pergi sementara ke rumah teman. Aisyah sendirian, merenung kesalahannya. Ia sadar, pilihan cintanya telah menyakiti banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Bu Siti hubungi Aisyah diam-diam, ayahmu sakit lagi. Pulanglah. Aisyah pergi ke rumah sakit, melihat ayahnya lemah. Makan aku, ayah, katanya. Pak Hadi mata berair, kamu anakku, tapi ini salah. Aisyah pergi dengan hati berat. Ia hubungi Maya, kita harus bicara. Mereka bertemu di taman, Maya bilang, aku tak bisa terus seperti ini. Aisyah berlutut, makan aku. Kita lawan bersama. Maya peluk Aisyah, tapi keraguan tetap. Laila melihat Aisyah kembali dekat keluarga, merencanakan pengkhianatan akhir.
Ia hubungi media untuk wawancara sensasional, adikku korban pengaruh buruk. Berita meledak, membuat Aisyah dan Maya diburu wartawan. Mereka sembunyi, tapi Maya cedera saat kabur dari kerumunan. Di rumah sakit, Aisyah sadar harga yang dibayar, kesehatan, keluarga, teman. Apakah ini layak, gumamnya? Setelah insiden itu, Aisyah dan Maya memutuskan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Mereka mulai bisnis kecil, Kairamah. Hidup mulai stabil, tapi luka masa lalu tetap. Aisyah hubungi Bu Siti sesekali, "Ayah bagaimana?" Bu Siti jawab, dia mulai paham, tapi butuh waktu. Laila, yang kini diusir ayah karena kebohongannya, minta maaf pada Aisyah. "Aku iri, makan aku." Aisyah makan, tapi hubungan rusak selamanya. Maya dan Aisyah tumbuh lebih kuat. Mereka ikut advokasi hak di Indonesia, berbicara di forum rahasia. Kita tak bisa ubah masyarakat semalam, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri, kata Maya. Aisyah setuju, merasa terbangun dari mimpi buruk. Tapi suatu hari, Pak Hadi datang ke Bali. "Aku datang untuk bicara," katanya. Aisyah kaget, Maya tegang. Pak Hadi cerita, "Aku baca banyak, bicara dengan ulama progresi. Cinta adalah dari Allah, meski bentuknya berbeda." Ia tak sepenuhnya setuju, tapi ia peluk Aisyah, "Kamu tetap anakku." Maya tersenyum, air mata mengalir. Namun, tidak semua berakhir bahagia. Rial menikah dengan orang lain, Nadia pindah kota karena tekanan, dan masyarakat masih bergunjing. Aisyah dan Maya bayar harga tinggi, kehilangan warisan, teman, tapi mereka dapatkan kebebasan. Di akhir, Aisyah renung, apakah semua pengorbanan ini benar? Apakah memilih cinta terlarang selalu berakhir dengan kebahagiaan, atau justru menciptakan lebih banyak penderitaan bagi semua pihak?